It's a war in northern Mexico. Two factions of the same criminal group, the Sinaloa cartel, in open Kartel Sinaloa bukan hanya organisasi kriminal biasa, mereka adalah sebuah simbol kegagalan dalam memerangi perang narkoboy dan kegagalan pemerintah Meksiko dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Hai sob, selamat datang di Anti Klima. Masih bersama gua Fajar. Makasih banget udah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru aja bergabung nih, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Thank you. Nah, di video kali ini gua mau ngebahas tentang sebuah jaringan narkoba terbesar dan paling berbahaya di dunia. Ya, siapa lagi kalau bukan kartel Sinaloa. Mau tahu kegilaan dari kartel ini? Jangan di skip, tonton terus sampai habis. Langsung aja nih kita menuju TKP. Skuy. Kartel Sinaloa ini didirikan pada akhir tahun 1980-an, di mana para pendirinya ini adalah Joaquin El Chapo Guzman, dan yang kedua ada Hector Luis Palma Salazar, dan yang terakhir ada El Mayo Zambada, di mana nih mereka bertiga ini sebelumnya tergabung di dalam kartel Guadalajara yang dipimpin oleh Miguel Angel Felix Gallardo. Namun pada tahun 1989 nih Felix Gallardo ini ditangkap dan kartelnya pun terpecah belah, dan sehingga sebagian operasinya ini diambil alih oleh si El Chapo dan juga si El Mayo nih, dan terus berkembang hingga menjadi kartel Sinaloa yang kita kenal sekarang nih. Si El Chapo ini dikenal sebagai legenda di kartel Sinaloa dikarenakan dia nih mampu berkali-kali kabur dari penjara, dimana dengan salah satu cara membuat terowongan dari luar penjara hingga ke dalam selnya. Kartel Sinaloa ini dikenal sebagai kartel yang sangat inovatif, di mana nih mereka ini menggunakan cara-cara tersendiri untuk menyalurkan atau mendistribusikan barang haram mereka itu. Mulai dari membuat terowongan nih di bawah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, sampai penggunaan kapal selam mini, pesawat-pesawat kecil, hingga memakai drone untuk mendistribusikan barang haram mereka. Dan mereka juga nih menguasai jalur pendistribusian dari Amerika Selatan hingga ke Amerika Utara, hingga membuat mereka menjadi nih produsen narkoboy terbesar di dunia. Kartel Sinaloa ini bukan hanya mengedarkan atau menjual narkoboy aja nih, tapi mereka juga nih terlibat banyak dalam hal ilegal atau kriminal lainnya seperti pemerasan, pencucian uang, penculikan, hingga bahkan pembunuhan berencana nih. Dan mereka juga menguasai jalur distribusi produsen Kolombia hingga Bolivia, di mana target pasar mereka adalah negara Amerika Serikat dan juga Eropa. Meskipun si El Chapo ini sering dianggap pemimpin utama dari kartel Sinaloa, tetapi masih ada satu tokoh lagi nih, yaitu Ismael El Mayo Zambada, di mana dia adalah tokoh yang lebih tua dan juga lebih bijaksana nih, dan dia juga nih sudah lama memimpin kartel Sinaloa, dan dalam keahlian menghindari penangkapan dan juga mempertahankan operasi kartel ini membuat dia menjadi salah satu figur yang dihormati di dunia narkoboy. Dan setelah nih El Chapo tertangkap nih, langsung saja nih kepemimpinan diambil alih oleh El Mayo dan para putra-putranya El Chapo nih yang dikenal sebagai Los Chapitos nih. Dan dengan kepemimpinan yang tersebar ini, kartel Sinaloa makin lebih sulit untuk dibasmi atau dihancurkan oleh pihak otoritas setempat, dikarenakan mereka tidak bergantung kepada satu pimpinan aja.
Kartel Sinaloa ini bukan hanya organisasi kriminal biasa, di mana mereka juga ikut berperan dalam politik lokal, ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat di Meksiko. Para kartel ini menyediakan lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, dan bahkan menjadi pemerintah lokal untuk daerah miskin dan yang diabaikan oleh pemerintah Meksiko. Dan semua ini tidak gratis karena para kartel ini melakukan operasi besar-besaran di daerah tersebut, di mana dalam operasi tersebut banyak menimbulkan korban jiwa, mulai dari para pejabat, instansi pemerintah, jurnalis, hingga rakyat sipil yang tidak bersalah. Dan dari operasi ini juga telah merusak jaringan sosial dan ekonomi di banyak daerah Meksiko dan menimbulkan ketakutan yang sangat mendalam. Seperti yang kita tahu nih, kalau di negara Meksiko ini banyak banget kartel-kartel bertebaran nih, dari mulai yang paling kecil hingga yang terbesar nih, dan membuat persaingan menjadi ketat dan gak jarang nih menimbulkan konflik yang berdarah dan hingga mematikan, hanya untuk memperebutkan rute penjualan, wilayah penjualan, dan kendali atas para pejabat-pejabat Meksiko yang korup. Pemerintahan Meksiko telah berusaha keras buat memberantas kartel-kartel yang ada di Meksiko nih, khususnya kartel Sinaloa. Bahkan pemerintahan Meksiko bekerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat untuk memberantas kartel Sinaloa nih. Dimulai dari ditangkapnya pemimpin El Chapo, disita barang-barang narkoboy mereka, hingga pemutusan jaringan keuangan mereka. Tapi Sinaloa sekarang semakin kuat, di mana pemimpinnya yang ketangkap langsung digantikan dengan pemimpin yang baru, sehingga membuat Sinaloa ini susah untuk diberantas. Kartel Sinaloa bukan hanya organisasi kriminal biasa, mereka adalah sebuah simbol kegagalan dalam memerangi perang narkoboy dan kegagalan pemerintah Meksiko dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Walaupun pemimpin mereka telah tertangkap, tapi kartel Sinaloa masih berdiri dengan kokoh nih dan menjadi kekuatan yang dominan dalam dunia perdagangan narkoboy internasional. Nah sob, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat berlangganan di channel ini. See you in the next video. Bye.